Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan jadi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini ya, ikan-ikan di akuarium. Bisa besar tak ikan-ikan di akuarium ini? Nah, ada yang bertanya dari subscriber ya, jadi saya penasaran juga ingin menjawabnya. Yang kalau tidak dijawab dengan konten begini nanti ya gimana gitu. Oke, intro dulu. Baik sob, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisakah ikan di akuarium itu bisa besar? Bisa besar nggak ikan di akuarium itu? Oke sob ya, jadi selama pengalaman saya beberapa tahun ini memelihara ikan di akuarium, bukannya ikan bisa besar di akuarium itu, juga ikan bisa mati di akuarium. Ya, namanya juga makhluk hidup ya sob ya. Jadi ikan itu makhluk hidup, jadi bisa tumbuh besar dan juga bisa mati, bisa sakit gitu ya, mengalami semua lah. Nah cuman ada syarat-syarat tertentu. Kalau pertanyaannya tadi, bisa besarkah ikan di akuarium? Bisa sob ya. Ini kalau sob lihat yang di belakang saya ini ya, si Aro ya. Kalau sob scroll gitu ya di channel jadi Eti gitu ya, pasti sob ketemu nanti pada waktu ikan ini ukuran satu jari nih ya, jari telunjuk ya, sekitar 11 sentian. Nah sekarang dia udah besar ya, sudah besar, sudah dewasa. Dan juga ini karena kalau kita pelihara dari kecil sob, dia akan nurut, dia akan jinak begitu ya. Nah, jadi ada syarat-syaratnya kalau sobat-sobat semua ingin ikannya bisa besar di akuarium ya. Nah, jangan menginginkan ikannya bisa mati di akuarium. Ikannya bisa besar di akuarium ya. Ya, yang syarat pertama itu harus dikasih makan sob ya. Kalau tidak dikasih makan sama lah dengan kita nih ya, tidak tumbuh-tumbuh. Kelaparan si iya ya, mati si iya ya. Makanya setiap makhluk hidup itu butuh makan ya. Jadi makan itu menjadi pertumbuhan dan perkembangan dia ya. Jadi kalau yang seperti ini sudah sekitar 2 tahunan lah saya pelihara ya. Nah, dia udah kayak begini nih ya, sudah besar, cantik lagi. Ya, jadi makannya itu harus kita kontrol. Jangan makannya itu berlebihan justru akan membuat dia sakit ya sob. Jadi makannya itu harus kontrol, harus terkondisikan dengan baik. Misal kalau ikan arwana nih ya, arwana yang predator nih, yang ukuran 11 sentian baru beli dulunya ya, kasih 3-4 ekor jangkrik ya. Makannya rutin tiap hari, 2 kali sehari gitu ya. Kemudian dia tumbuh dewasa, semakin kita kasih banyak volume makannya ya, kuantitas makannya ya. Misalnya kalau semula 3-4 ekor, kita naikkan jadi 6-7 ekor. Nah sampai kayak begini sih sudah 12-14 ekor ini ya, untuk ikan yang sebesar ini, segede ini. Ini ukurannya kalau tidak salah sih sekitar 30 sentian ya. Dan dia makannya cuman sekali sehari. Dan ada juga waktu jeda puasanya, jeda tidak makannya. Seminggu saya biasakan 1 kali. Saya kalau harinya ya tertentu lah ya. Jadi acak lah kalau harinya. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa hari Jumat juga ada makannya ya. Pokoknya dalam 1 minggu itu nanti sekali saya tidak kasih makan ya. Kalau yang udah besar gini, kalau dia makan 14-15 ekor jangkrik. Kalau ulat Jerman dia bisa melahap 5 ekor. Kalau ulat Hongkong sih sampai ya belasan juga ya. Nah, kalau ikan-ikan kecil, kalau ada ikan kecil ya ikan-ikan tergantung lah. Udang juga tergantung lah ya. Jadi patokannya itu jangkrik ya. Nah itu sob ya, dia bisa cepat besar, dia besar seperti ini. Nah kalau seperti yang di sebelah ini nih ya, isi ikan mas koki, nah, dia kasih makannya juga 2 kali sob ya. 2 kali makannya pagi dan sore, saya kasih hanya pagi dan sore. Nah kalau ini malam iya ya. Jadi kasih makannya harus rutin dengan
ukuran tertentu dengan rutinitas berapa kali misalnya sehari. Misalnya 2 kali boleh, 3 kali juga boleh lah sahabat ya, kalau mau kasih makan ikan mas koki 3 kali ya. Kemudian yang kedua sob, yang kedua itu kita harus melihat kapasitas ikan ya di dalam akuarium. Artinya jumlah ikan di dalam akuarium itu kita harus perhitungkan agar ikan cepat besar. Misal ini ya, seperti yang channel saya sebelumnya, ini ukuran akuariumnya 100 kali 40 kali 40, saya kasih cuman 6 sampai 7 ekor ikannya ya. Nah, saya kasih 20 boleh, saya kasih 20, cuman nanti ikannya lambat pertumbuhannya, lambat perkembangannya. Karena apa? Karena dia ruang geraknya sempit, populasinya padat, jumlah pakannya juga nanti akan dia berebut pakan itu hanya tertentu saja yang rakus misalnya ya, itu saja yang akan cepat besar, sedangkan yang agak renangnya agak lambat, kemudian makannya juga agak lambat begitu ya. Nah, dia pertumbuhannya nanti akan terhambat sehingga pertumbuhannya tidak akan secepat dengan yang rakus-rakus makannya tadi. Nah, kalau populasinya banyak, makanya populasinya itu menjadi tolak ukur untuk pembesaran ikan itu, terutama ikan mas koki. Nah, juga yang ketiga sekarang, nah, kalau arwana sih nggak masalah ya, karena di arwana tetap 1 ekor dia ya. Kalau sob misal ngasih 3 ekor ya, populasinya nggak mungkin lah kalau untuk ukuran kayak begini ya. Ukuran 1 meter, kemudian kasih ikannya 3 ekor, nah, tentu akan menjadi populasi yang sangat padat bagi arwana. Jadi ya ini ukuran standar. Ukuran standar itu 100 kali 40 kali 40 itu cuman 1 ekor ikan arwana. Beda dengan ikan mas koki atau ikan komet misalnya, atau ikan diskus. Dan kemudian sob ya, yang ketiga itu ukuran akuarium juga menentukan berkembangnya, cepat tumbuh berkembangnya ikan di dalam akuarium. Misal, kalau kita masukkan ikan-ikan yang ini ke dalam ukuran akuarium yang misalnya 70 kali 40 kali 40 atau 70 kali 60 kali 30 misalnya ya, maka pertumbuhannya akan beda dengan yang kita taruh di dalam akuarium ukuran 100 kali 40 kali 40. Karena apa? Luas akuarium ya, luas akuarium itu kan menentukan volume air. Misal, kalau kita ini sekarang akuarium ini kita ikan-ikan kita ini, ikan koki ini kita masukkan ke akuarium yang ukurnya katakanlah 1,5 meter atau yang 2 meter misalnya, dengan ketinggian 60 atau 70 cm ketinggian akuariumnya, tentu berbeda dengan yang ukuran yang standar ini 100 kali 40 kali 40. Karena apa? Karena keluasan akuarium itu, volume air akuarium itu semakin tinggi, ikan-ikan nanti akan lebih cepat lagi dia berkembangnya, karena keluasan akuarium tadi membuat dia berenang lebih aktif lagi ya, lebih aktif, lebih jauh jangkauannya. Nah, sehingga itu membuat perkembangan bodinya, badannya akan semakin cepat besar ya. Nah, begitu juga kalau kita masukkan dia di akuarium yang kecil, misalnya ukuran cuman 0,5 meter 50 misalnya kali 30, otomatis pertumbuhan dan perkembangannya akan melambat karena dia hanya bergeraknya sedikit sekali ya, sedikit sekali, dan bergeraknya terbatas sekali gitu ya. Makanya kalau ikan mas koki, kalau sob ingin grooming misalnya, ikan cepat memperbesar ikan-ikan mas koki ya, yang pertama ukuran akuariumnya itu harus besar, harus luas, volume airnya harus tinggi ya. Nah, dan juga makannya nanti, nah kita bisa kasih pakannya bisa 4 atau 5 kali atau bisa 7-8 kali ya. Nah, itu khusus untuk pembesaran ikan mas koki. Nah, begitu juga sih dengan arwana, juga begitu, dengan ikan predator begitu juga. Semakin tinggi, semakin luas ukuran akuariumnya ya, semakin besar ukuran akuariumnya ya, semakin cepat juga dia untuk pembesaran bodinya ya. Nah, jadi faktornya pakan ya, faktor pakan, kemudian faktor keluasan akuariumnya, itu yang sangat mempengaruhi ikan-ikan cepat besar ya. Dan juga
kesehatannya. Jangan lupa, yang kesehatannya. Karena kesehatan, kalau ikan selalu sehat, maka perkembangan tubuhnya itu akan semakin cepat juga. Tapi kalau ikan sakit-sakitan, ya kayak manusia juga lah. Ikan sakit-sakitan gitu, maka pertumbuhan perkembangan bodinya juga akan terhambat ya. Nah, itulah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ikan-ikan kita cepat besar di akuarium. Jawabannya, apakah ikan di akuarium bisa besar? Bisa, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Baik ya, sob. Demikian yang bisa saya share, mudah-mudahan bermanfaat bagi sob-sob pemula, sobat-sobat pemula ya. Baik, mohon maaf sob bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri walau muwaffiq. Komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.